Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas matematika ya dengan materi hubungan antar garis. Nah, pada materi kali ini ya hubungan antar garis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari garis itu sendiri. Nah, garis itu adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Artinya garis titik-titik yang beraturan itu berarti secara terus-menerus lurus ya, dan berkesinambungan. Berkesinambungan berarti berturut-turut, tidak ada jeda sama sekali. Nah, itu adalah pengertian dari garis ya, kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Nah, dalam pengertian garis ini kita akan mengenal yang namanya jenis-jenis garis. Nah, jenis-jenis garis ini ada dua. Yang pertama, garis vertikal. Nah, garis vertikal itu adalah garis yang posisinya tegak lurus ya, garis yang posisinya tegak lurus. Kemudian yang kedua adalah garis horizontal. Adalah garis yang posisinya mendatar. Adapun contoh untuk garis vertikal seperti yang kalian lihat garis A. Nah, garis A itu merupakan garis yang posisinya tegak lurus. Nah, itu makanya disebut dengan garis vertikal. Adapun garis horizontal itu pada garis B, yaitu bentuknya mendatar. Nah, itu disebut dengan garis horizontal. Kemudian selanjutnya itu bagian-bagian garis. Di sini saya akan mengenalkan bagian-bagian garis. Bagian-bagian garis yang pertama ada namanya garis lurus. Nah, garis lurus itu adalah garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Nah, perhatikan garis A dan juga di ujung B ya. Garis ujung A dengan garis ujung B, di mana garis lurus ini kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Misalkan ujung di A ya, ujung A ini kita perpanjang. Nah, ini jika diteruskan itu tidak ada berhenti, maksudnya diperpanjang tanpa batas. Artinya tidak dibatasi dengan sebuah titik garis A ini ya, ujung A ini. Kemudian ujung B juga seperti ujung A jika diperpanjang ya. Nah, jika kedua ujungnya diperpanjang ini tanpa batas, jadi terus tanpa henti ya, karena tidak dibatasi oleh titik. Nah, seperti itu maksud dari garis lurus. Kemudian ada bagian yang kedua, bagian-bagian garisnya itu ada namanya sinar garis. Nah, sinar garis adalah garis yang diawali satu titik sedangkan ujung yang lainnya menuju arah tak hingga. Nah, ini contohnya misalkan kita akan beri titik ya, misalkan titik A. Kemudian akan kita tarik ke arah kanan ya, itu dengan arah B. Nah, B-nya ini kita panjangkan garisnya. Nah, ini yang maksud dari sinar garis, yaitu diawali satu titik ya, sedangkan ujungnya yang lainnya menuju arah tak hingga. Artinya ini terus garisnya tanpa henti yang ujung B-nya ini ya, karena tidak dibatasi oleh titik. Begitu ya. Jadi ini maksud dari sinar garis, yang diawali satu titik sedangkan ujung yang lainnya menuju arah tak hingga. Berikutnya bagian-bagian garis yang ketiga adalah ruas garis atau segmen garis ya. Ruas garis atau segmen garis adalah garis yang dibatasi oleh dua titik ya, garis yang dibatasi oleh dua titik. Jadi kita akan beri titik A, kemudian titik B, kemudian akan kita satukan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Nah, seperti ini. Jadi antara titik A dan B ini tidak bisa kita perpanjang ya, karena sudah dibatasi oleh dua titik. Makanya ini disebut dengan ruas garis atau segmen garis ya. Nah, ini bisa, garisnya ini bisa berupa vertikal ya, atau bisa juga horizontal ataupun bisa garis miring ya. Yang penting garisnya adalah garis lurus, bukan garis yang bergelombang. Kemudian kita akan mempelajari
masuk ke dalam materi hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis yang sudah kita pelajari dari garis vertikal, garis horizontal, segmen garis, kemudian ruas garis, kemudian sinar garis, ini ada kaitannya dengan hubungan antar garis yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah garis sejajar. Nah, garis sejajar adalah dua garis atau lebih yang berjarak dalam satu bidang datar dan tidak terpotong meskipun garis tersebut diperpanjang. Nah, penulisan untuk dua garis yang sejajar ini itu dengan simbol garis miring 2 ya. Garis miring 2 kita baca dengan garis sejajar. Contoh, misalkan garis M kemudian dengan garis N. Nah, garis M dan ini ya merupakan garis yang sejajar. Ya, kenapa dibilang sejajar? Karena garis tersebut itu dalam satu bidang datar yang berjarak, kemudian posisinya pun posisinya sama, tidak yang satu tidak lurus ataupun maksudnya yang satu ini tidak tegak lurus ya. Jadi sama-sama garis miring. Nah, jika garis tersebut diperpanjang tidak akan memotong satu sama lain ya. Makanya di sini garis M itu sejajar dengan garis N. Paham ya? Untuk garis sejajar ini jadi posisinya sama. Kalau memang garisnya miring, yang satu miring, yang satu juga miring, seperti itu. Atau contoh yang lain, menggunakan garis vertikal ke atas, garis P dengan garis Q. Nah, ini juga sejajar karena posisinya dengan posisi sama, itu sama-sama vertikal ya. Walaupun garis tersebut diperpanjang di kedua ujungnya tidak akan memotong satu sama lain. Makanya garis P dan Q ini garis yang sejajar. Kemudian garis contoh dengan garis horizontal ya, garis X dengan garis Y. Nah, ini kedua garis tersebut dikatakan sejajar karena posisinya sama-sama garis horizontal, dan jika diperpanjang kedua ujung garis tersebut tidak akan memotong satu sama lain. Makanya garis X ini sejajar dengan garis Y. Berikutnya hubungan antar garis yang kedua, yaitu ada garis berpotongan. Nah, garis berpotongan adalah dua garis dalam satu bidang datar dan saling berpotongan di salah satu titik. Contoh misalkan garis M, kemudian ada garis N yang memotong garis M, atau garis M yang memotong garis N. Nah, di mana perpotongan dua garis tersebut kita akan tulis titik O ya, di mana titik tersebut merupakan titik potong dari garis N maupun garis M ya. Nah, kemudian garis berikutnya garis P dengan garis Q. Nah, garis P dan Q ini saling berpotongan di titik O ya. Nah, untuk kasus ya garis P dan Q, karena satu garis vertikal dan satu garis horizontal, nah ini disebut dengan garis berpotongan tegak lurus. Berbeda dengan garis N dan M tadi ya, itu yang satu vertikal yang satu miring, ya tidak disebut dengan garis berpotongan tegak lurus, disebut dengan garis berpotongan saja tapi tidak tegak lurus. Sedangkan yang contoh yang kedua, garis P dan garis Q ini dia garis berpotongan tapi tegak lurus ya. Nah, berpotongan di titik O ya, kedua contoh tersebut berpotongan di titik O. Kemudian hubungan antar garis yang berikutnya yaitu garis berhimpit. Nah, garis berhimpit dikatakan dua garis berhimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan ya. Artinya di sini kalau berhimpit itu ya nempel garisnya ya. Kalau garis yang berhimpit itu ya terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja ya, namanya berhimpit ya pasti kan nempel. Jadi kalau kita lihat ya garis berhimpit itu ya cuma hanya satu garis ya. Nah, contoh misalkan saya akan membuat garis berwarna merah ya, dimana garis tersebut garis P dan juga dengan garis Q yang berwarna kuning itu berhimpit dengan garis P. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, itu hanya membentuk satu garis ya. Ya karena
garis berhimpit ini ya, jadi kedua garis tersebut itu berhimpitan sehingga terlihat hanya satu garis saja, makanya ini disebut dengan garis berhimpit. Atau garis yang bentuknya jenisnya vertikal ya, ini juga sama-sama berhimpit seperti yang kalian lihat ya. Dari jenis garisnya, yang pertama garis horizontal, yang kedua garis vertikal, atau nanti ada garis miring. Kemudian pembahasan soal-soal antar garis ya, di sini saya akan membahas soal-soal antar garis. Soal yang pertama ya, kalian bisa lihat gambar garis P dan garis Q ya. Hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah, nah ini sudah jelas, garis tersebut berpotongan, berarti jawabannya adalah saling berpotongan, B jawabannya. Untuk nomor 2, hubungan antar garis yang ditunjukkan pada gambar tersebut adalah, nah di sini garis C dan D ini juga sama dengan soal nomor 1, itu saling berpotongan. Hanya saja bentuknya, jenisnya jenis garis vertikal dan garis horizontal yang berpotongan, maka disebut dengan saling berpotongan tegak lurus, berarti jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, perhatikanlah gambar berikut ini ya. Kalian perhatikan nomor 3, gambarnya itu bentuk sebuah bangun ruang ya. Hubungan antara garis D dan garis BC. Nah, kalian perhatikan garis AD. Nah, saya akan beri garis warna merah AD dan juga garis BC warna merah. Nah, jika kita pisahkan ya, kalian lihat, nah garis AD bentuknya seperti ini, miring ya. Kemudian garis BC juga sama. Nah, ini ya, jika kalian perhatikan merupakan garis yang sejajar ya, tidak berhimpit atau juga tidak berpotongan, maka jawabannya adalah yang A, saling sejajar. Kemudian soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini juga sebuah bangun datar berupa jajar genjang. Garis AC berpotongan dengan garis CD di titik. Nah, ini kita beri garis warna merah terlebih dahulu untuk garis AC-nya ya. Kemudian garis DC ya. Nah, jika kalian perhatikan garis AC kita akan perpanjang, nah ke atas, dan garis DC juga kita akan perpanjang. Nah, ini sudah jelas bahwa garis AC dan garis DC itu berpotongan di titik C ya, berpotongan di titik C. Maka jawabannya adalah yang B, itu di titik C. Nah, ini contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hubungan antar garis pada materi kali ini. Mungkin cukup sekian, mudah-mudahan kalian paham apa yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.